Aduh, selamat berjumpa kembali ya teman-teman di Ngosbim kita yang kesekian nih. Gue juga lupa nih keberapa, udah lama banget ke serialnya. Nggak lanjut lagi nih Mbak Jessica. Ini kebetulan teman-teman ini ada yang baru nih. Biasanya kita ngeliat tuh cowok-cowok semua kan. Dulu sempet sih cewek namanya Mbak Ami. Nah sekarang ada cewek lagi nih yang bener-bener ngebim banget lah. Terus terang saya juga udah ngincer sih, udah bermain berapa lama dan akhirnya dapat waktu nih. Kebetulan kita juga lagi kita taping ini lagi pandemik ya Mbak Jessica ya. Dan lockdown yang bukan lockdown ya, PPKM lah orang ngomongnya kan, PPKM yang kedua. Kita ada waktu ngobrol di sore ini bersama Mbak Jessica Suyanto nih kali ini ya teman-teman ya. Halo Mbak Jessica. Oke, Halo. teman-teman, nanti sebelum kita ngobrol lebih jauh, nanti kita coba lihat ya perkenalan Mbak Jessica tuh gimana sih dia kiprahnya di dunia BIM. Dan dia jangan salah teman-teman, dia juga ini loh, termasuk yang jadi apa nih Mbak Jessica ini kalau saya bilang tuh apa, BIM Wika ya, apa tuh nama istilah itu? Ya, jadi aku pernah menang BIM Wika Award di tahun 2020 untuk kategori Building Modeling. Tuh, building modeling ya, inilah ini buat teman-teman nih kan. Aduh, saya belajar ngapain ya, belajar gini, saya ngapain nih kalau di dunia konstruksi dan arsitektur dan sebagainya, bla 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 gitu. Trennya apa sih? Nah ini lihat nih, seorang cewek pun juga berkecimpung langsung di dunia BIM dan kita lihat nih kiprahnya di BIM itu bagaimana. Dan ini terus terang, apakah ini future di pekerjaan kita masa depan? Ayo kita coba kita simak ya kiprahnya Mbak Jessica Suyanto. Nah silakan Mbak Jessica, perkenalkan Mbak Jessica, silakan Mbak Jessica. Perkenalkan, saya Jessica Suyanto, saya alumni Universitas Gunadarma, jurusan Teknik Sipil. Nah, saya mengenal BIM itu dari tahun 2019. Jadi, background saya Teknik Sipil. Nah, kalau ini langsung saya bicara tentang BIM aja ya, yang relate. Silakan Mbak Jessica. Nah, kalau pengalaman saya di BIM sendiri, selama kuliah itu saya belum pernah nyentuh Revit, Allplan, Tekla atau semacamnya itu software gitu. Jadi memang tahu ya, mana belum tahu dulu ya. Iya, jadi taunya itu hanya istilah oh ada BIM gitu, oh bakalan dipakai nih di masa depan. Cuman aku belum tahu pakainya gimana dan kampus pun hanya nyediain Revit waktu itu dan Revit arsitektur. Nah, aku belajar BIM sendiri itu setelah lulus dari Gunadarma. Jadi setelah aku udah alumni baru aku belajar justru. Iya, okay. Nah, kalau bicara tentang story aku bisa menang BIM Wika Award itu sebenarnya awalnya hanya iseng-iseng aja. Jadi sempat iya, jadi iseng. Iya, iseng tapi berhadiah. Iseng-iseng berhadiah. Iseng. Jadi tahun 2019 itu aku ikut forum engineering dari Wika. Jadi tiap tahun ini Wika memang sering bikin ini ya, kayak wadah untuk si Wika dengan anak mahasiswa maupun perusahaan-perusahaan lain itu bikin event, satu event yang mengundang vendor-vendor dari Autodesk, dari Tekla, dari Allplan dan macam-macam gitu. Kayak magang gitu, bukan? Semacam webinar. Ya, webinar kayak jadi ada juga kelas-kelas workshopnya di sela-sela itu. Nah, kayaknya waktu aku ikut forum engineering juga pun itu mepet-mepet waktunya gitu. Jadi daftarnya itu mepet, tapi akhirnya aku ikutlah bang teman-teman. Nah, baru tahu ternyata ada Allplan. Ternyata BIM itu nggak cuma Revit, ada Allplan, Tekla, ada namanya Vico gitu, Vico. Nah, aku ikutin serangkaian satu acara itu semuanya. Terus kemudian di akhir sesi itu ada namanya pengumuman untuk lomba BIM Wika. Nah waktu itu pertama kali Wika bikin lomba BIM gitu, namanya BIM Wika Award. Nah kategori yang aku ikutin itu adalah building modeling. Nah building modeling itu kita bisa pakai dua software, bisa pakai Revit atau pakai Allplan gitu. Nah setelah aku iseng-iseng aja sebenarnya ikut lomba itu. Jadi sama teman-teman itu ada bertiga, awalnya itu bertiga dan aku yang ditunjuk jadi ketua untuk bikin untuk cewek semua apa gabung? Ya? Cewek semua apa cowok-cewek apa gabung satu tim? Satu cewek, dua cowok. Ketuanya kamu, oke mantap. Iya, jadi
durasinya itu pun kalau dibilang ya lumayan, sebenarnya sih kalau untuk ukuran saya sendiri pribadi waktu itu kurang cukup gitu, hanya 2 bulan. Jadi mulainya dari Desember kita dikasih modal video tutorial, terus kemudian dikasih bahan shop drawingnya gitu. Jadi kalau building modeling itu adalah outputnya shop drawing, volume dan clash detection. Ya, dan bikin makalah dalam waktu 2 bulan. Nah, tapi di sela-sela itu nggak ada namanya yang mudah bagi saya dan teman-teman saya juga, itu yang barusan kita berkecimpung dunia BIM dan kita juga barusan mau mencari kerja. Nah, itulah kesempatan yang saya gunakan buat belajar sekaligus saya tahu pasti ini software bakalan dipakai untuk kedepannya. Jadi ya why not gitu, sementara lagi nyari kerja sambil belajar asas skill, ya kenapa enggak gitu. Jadi menantang diri sebenarnya sih. Nah, waktu itu aku belum tahu tentang BIM execution plan, belum tahu tentang cara pakai all plan. Dari situ aku, dari jadi ketua itu manfaatnya aku tahu, jadi gimana aku harus bagi-bagi tugas untuk teman-teman tim nih. Nah, apalagi di sela-sela itu teman-temanku itu semuanya punya kesibukan masing-masing. Mereka kan juga ada yang kerja. Akhirnya di sela-sela pengerjaan itu ada yang kerja, temanku ada yang kerja, terus ada yang mesti skripsi. Jadi mereka fokusnya sama fokus mereka masing-masing. Jadi ya mau nggak mau ya aku yang harus backup. Kadang-kadang aku harus backup pekerjaannya itu. Mostly aku yang harus backup. Backup apa dikerjain sendiri? Ini bahasanya beda nih, backup sama kerjaan sendiri. Jadi aku tetap kasih tugas ke mereka. Cuman ya nggak bisa 100% aku kasih ke mereka semuanya, karena mereka juga punya kesibukan masing-masing gitu. Jadi ya aku tetap monitor pekerjaannya. Kalau yang kurang aku tambahin gitu. Jadi backup maksudnya kayak gitu. Oke, langsung lanjut. Nah, setelah, jadi kan untuk building modeling itu ada yang arsitektur, ada struktur, arsitektur, ada MEP. Nah, fokusnya saya itu setelah kita selesai buat struktur, baru ke arsitektur, dan terakhir ke MEP. Karena bidang kita kan sipil, jadi kita lebih ke struktur. Jadi oke lah, mungkin struktur lebih gampang gitu kan. Nah, kesini-sini itu setelah bikin BIM execution plan itu ternyata wah, struktur nggak semudah apa yang dibayangkan gitu. Ternyata banyak ya sambungan-sambungan tulangan. Ternyata wah, pemahaman gambarku juga masih kurang gitu. Jadi kadang-kadang diskusi sama teman-teman juga, diskusi sama orang-orang yang profesional gitu, gimana ya biar cepat gambarnya atau pemodelannya itu lebih efisien gitu kan, memakai waktunya. Jadi bikin struktur itu sampai detik deadline itu sebenarnya banyak rintangannya. Mulai dari komputernya tiba-tiba udah panas, tiba-tiba mati. Jadi semakin itu kan lantai, itu kan building yang kita buat itu 20 lantai. Nah, dari basement sampai lantai 5 masih oke, tapi lantai 5 ke atas udah laptopnya udah mulai down. Jadi ya orangnya juga udah panas otaknya gitu. Jadi pemodal itu dari aku bikinnya itu dari pagi sampai jam 2 subuh itu bikinnya. Hampir setiap hari. Di situ emang tantangannya di situ. Jadi dari hal yang seperti ini aku sampai kebayang nanti jadi bakal seperti ini ya, kerja jadi BIM modeler atau BIM engineer itu seperti ini ya struggle-nya, bahwa ya nggak semata-mata hanya skill gitu, tapi kita harus bisa melawan rintangan, mungkin keadaan gitu. Dengan spek komputer ini bisa nggak kita ngeran BIM gitu sekompleks itu gitu kan, tantangannya itu sebenarnya waktu itu. Terus kemudian waktu itu saya kerjanya itu di Makassar, teman saya kerjanya di Jakarta. Solusinya gimana nih biar bisa kita kerjanya bareng-bareng dan kerjanya itu nggak numpuk gitu. Di Makassar? Iya, saya kerja, jadi waktu itu saya sempat balik ke Makassar. Nah, teman saya itu
di Jawa, tapi aku nggak tahu, aku lupa daerah mana. Nah, pokoknya kita itu berdua nggak satu kota, kita itu mencar lah. Jadi solusinya kita harus bikin common data environment gitu. Gimana bisa kerja di wilayah yang berbeda, tapi kita tetap bisa berkolaborasi dalam kerja gitu. Jadi kalau ada revisi atau misalkan ada perbaikan itu langsung kelihatan gitu. Track recordnya itu udah kelihatan, udah sampai semana dia kerjain atau aku udah sampai semana, jadi kita bisa saling lihat gitu. Dan gak numpuk, dia udah kerjain ini, aku kerjain yang sama, itu gak numpuk. Jadi update gambarnya. Nah, kita manfaatin waktu itu software yang kita pakai itu adalah Allplan Building sama BIM Plus. BIM Plus itu masih sama-sama Nemetschek Group. Jadi ada kolaborasi antara Allplan sama BIM Plus untuk common data environment gitu. Itu kalau itu ya kayak BIM 360 gitu ya, tapi versi yang benar. Mirip sama BIM 360, dia itu bisa menampilkan clash, bisa menampilkan record gambar. Jadi modelnya tanggal seberapa itu kelihatan tuh, record-recordnya, yang revisi-revisinya kelihatan. Clash-nya juga kelihatan. Bisa juga bikin jadwal, tapi waktu itu belum sampai ke jadwalan. Nah, setelah udah selesai bikin, tahu-taunya kan kita belum selesai sampai arsitektur. Kayaknya kalau udah struktur aja belum selesai gitu. Mau arsitektur sama MEP itu udah kayak give up gitu. Jadi makalahnya itu aku buatnya selesai 1 minggu sebelum pengumpulan semuanya gitu, deadline-nya. Nah, pas selesai bikin video, aku bikin PPT, bikin makalah, udah submit, aku udah kayak udah pasrah lah, ini kayaknya aku nggak menang gini. Karena teman-teman yang lain tuh mereka tuh masih kuliah, tapi adalah yang bimbing, dosennya yang bimbing kan, mereka punya privilege lah gitu. Terus ada mungkin mereka udah pernah ikut training sebelumnya, mereka udah pro BIM gitu. Sedangkan aku sendiri belum tahu BIM dan benar-benar belajar sendiri gitu. Lagi ya? Udah gitu ketua lagi. Iya. Jadi kayak itu struggle-nya di situ gitu, sampai pusing-pusing di situ. Nah, ya udah aku submit, aku udah pasrah. Ini kalau menang ya ini berarti mujizat nih kalau aku menang. Okay. Tapi aku masih ingat waktu itu pengumumannya itu Jumat. Jadi Jumat pengumumannya malam. Pengumumannya itu nama timku yang keluar pertama. Wah, langsung lega gitu kan. Lega. Ternyata tapi dari pengumuman itu masih satu kategori building modeling itu masih ada penyisihan. Jadi ada namanya tahap presentasi. Jadi setelah presentasi baru didapatkan siapa yang juara 1 gitu. Wah, ternyata yang menang itu ternyata yang jadi juara 3-nya itu anak-anak dari univ-univ ternama di Indonesia gitu, yang kayaknya mereka punya alat-alat yang canggih. Kan aku sempat lihat juga presentasinya mereka gitu kan, videonya mereka. Wah, ini mereka punya alat-alat yang canggih, sedangkan komputerku itu nggak sekeren itu, bukan ROG ya, atau bukan ROG, bukan Legend gitu ya. Oke. Dari segi spek dari speknya ya. Iya, jadi udah kalah di alat aja udah kalah, skill aja udah kalah sebenarnya, udah kalah telak lah gitu. Okay. Ya udah, ini berarti sekarang aku harus bisa presentasi dan bisa bawain makalah ini yang terbaik gitu. Karena kuncinya tuh di situ. Nah, outputnya itu sebenarnya sih aku udah dapat outputnya, volume, model dan juga gambarnya udah dapat gitu. Nah, aku nggak tahu yang lainnya itu submit waktu itu makalahnya seperti apa, aku nggak tahu. Yang jelas aku makalah itu udah aku rapiin semuanya. Nah, ketika presentasi, ternyata presentasinya itu awalnya kita itu sebenarnya offline, tapi karena gara-gara corona waktu itu bulan Februari, makanya presentasinya jadinya online. Jadi kita ngirim video baru nanti dinilai dari video itu gitu. Nah, setelah ngirim video lagi, baru kita tahu siapa yang juara 1. Nah,
Ya syukurnya tim saya yang menang waktu itu. Perasaannya gimana? Happy banget nggak setelah gitu? Wah, habis itu langsung lega semuanya. Terbayar sudah ya. Langsung beban yang di kepala itu langsung hilang. Itu belum kerja tuh dari Mbak Jessica belum Iya. kerja? Belum Tapi waktu itu ya memang saya belum kerja, jadi ya nggak apa-apa sebenarnya sih untuk menghandle itu. Teman-teman yang lain juga ada berkontribusi ya. Saya nggak bisa nyalahin juga. Yang penting hasil yang terbaik lah yang kita dapat gitu. Effortnya itu terbayar gitu. Aku udah senang. Aku nggak peduli teman-teman itu kerjanya kontribusinya berapa. Yang penting aku menang itu udah ada. Ya sih. Terbayar. Label itu loh, label pernah menang BBK Award tuh susah nyarinya, Mbak. Itu yang paling penting. Kalau soal gitu-gitu udahlah gitu, kita itu pelajaran kan. Berarti kan situ ketahuan kan bahwa di mana kolaborasi sangat penting sekali di dunia BIM kan. Nah, ya, ini kaitannya nih mungkin saya coba tanya lagi nih Mbak Jessica. Kan kalau tadi kan Jessica pakai Allplan nih. Berarti kan kaitannya sama kolaborasi sebagian mengenai software nih. Nah, apa sih pertimbangan Mbak Jessica tuh kalau sudah tahu nih Allplan seperti ini, tuh ada nggak sih kayak kayak tuh milih software BIM itu pertimbangannya ini itu ada nggak dari Mbak Jessica sendiri tuh soal kayak gitu-gitu tuh, biar teman-teman nih biar tahu juga kan, karena bicara software nih kan BIM tuh softwarenya ini ya kan, nggak juga kadang-kadang kan kita kan ya nggak tahu nih penganut saya tuh termasuk penganut open BIM nih, jadi kalau bicara BIM ya nggak bisa satu software aja ya, banyak software ditambah kan kayak Mbak Jessica kan Allplan, mungkin nggak banyak orang tahu ya Allplan tuh. Nah dari Mbak Jessica gimana nih, ada pertimbangan tersendiri nggak untuk bicara masalah software itu sendiri Mbak Jessica, silakan. Kalau di saat yang waktu saya lomba itu pertimbangannya adalah Allplan ini software yang jarang orang ketahui. Jadi saya pengen jadi orang yang berbeda gitu. Pengennya kalau misalkan dari ikut lomba ini saya jadi lebih tahu tentang software yang aneh ini gitu, makhluk beda gitu. Karena Revit kan udah umum ya, major, orang semua udah tahu gitu. Kalau Allplan ini belum tahu nih. Nah setelah aku pakai Allplan baru tahu ternyata perbedaannya sama Revit itu segini gitu. Kalau Allplan itu kenapa aku lebih pilih Allplan? Karena Allplan itu bisa dipakai untuk komputer yang speknya menengah, bukan apa bisa ya level yang nggak ROG itu masih mampu untuk merun Allplan gitu. Cuman memang tergantung sama level detailnya juga gitu. Kalau Allplan digunakan untuk jalan layang bisa, untuk bikin bendungan, struktur yang kompleks itu pemodelannya lebih gampang. Kalau dibandingkan dengan Revit itu dia lebih kayak, kalau pengalaman saya pribadi ya, saya nggak tahu kalau yang pada umumnya seperti apa. Dan kalau Revit itu dia lebih ke gedung kayak apartemen, residensial atau project-project yang building ya betul. Kalau saya sih gitu. Cuman kemarin juga sempat ada sih Revit yang bikin jembatan. Cuman kalau bilang kompleksitasnya Allplan, kayaknya lebih kompleks yang Allplan gitu. Karena bisa sampai detail tulangannya lebih dapat gitu. Dan kalau ngeran volume itu lebih cepet. Kalau Revit itu banyak kayak ada rules-rulesnya gitu kan. Ada kayak family-nya harus kita buat lagi gitu, biar sama kayak standar Indonesia. Kalau Allplan sendiri kita bisa setting di awal lebih gampang gitu. Jadi nggak terlalu banyak rules dibandingkan sama Revit. Yes. Ini mungkin lebih kepada kalau bisa saya bantu tuh lebih kepada kita butuhnya buat apa dulu ya, goal beam-nya buat apa dulu kan? Iya betul. Mau desain apa gitu loh. Memang semua software ada kompleksitas tersendiri kan. Ini gampang di sini, ini gampang di sini. Nah, kalau saya lihat nih mungkin kalau untuk bicara Allplan makanya lebih kebanyakan struktur bentang panjang, yaitu kayak jembatan, bendungan gitu sangat efektif mungkin ya. Iya betul. Oke. Ini menarik nih kalau gitu. Nah, kalau kaitannya dengan software BIM itu sendiri, lalu apa sih ketika berarti kan Mbak Jessica sempat ngalamin ya ketika berpikir mindset 2 dimensi, sekarang tuh akhirnya BIM nih kan, BIM kan berpikirnya 3 dimensi ke atas malah 4D, 5D dan sebagainya. Itu gimana sih cara merubah mindset kayak gitu? Karena biasanya kan kalau orang berpikiran 2 dimensi kan masih berpikirnya linear ya. Karena kalau kita berpikir 3 dimensi kan kita dipaksa untuk berpikir paralel kan, satu kali bekerja tuh banyak parameter dikerjain kan gitu. Nah itu gimana tuh cara struggle untuk atasin kayak gitu tuh? Yang berpikir konvensional jadi kayak gini.
Jadi kalau misalkan kita balik ke sebelum ada AutoCAD ya, dari AutoCAD ke 2 dimensi, pasti orang akan beranggapan, wah harus bayar komputer lagi nih, wah harus modal software atau pelatihan lagi. Jadi kalau kita mikirnya lebih ke soal modal buat pelatihan atau modal buat beli software, nah itu pasti kita udah down duluan gitu. Sedangkan kita nggak ada kita bayar ini tuh benefitnya apa gitu, dan kira-kira kalau misalkan aku belajar ini itu bisa nggak aku kerjain jadi bisa menghemat waktu atau enggak gitu, banyak pekerjaan bisa dikerjakan gitu. Nah pertimbangannya kalau dari kalkir ke 2 dimensi ya pasti lebih cepat. Kalau kita udah menguasain AutoCAD, kita bisa ngerjain satu hari mungkin 2 project, 3 project, dibandingkan kalkir kita harus hapus lagi. Terus kita kalau misalkan revisi terus balik lagi ke revisiannya lagi, ribet banget kan. Nah itu dari 1 dimensi, dari kalkir, kelas kalkir ke 2 dimensi. Nah dari 2 dimensi ke BIM ya, ke BIM. Nah kalau dari 2 dimensi ke BIM itu ya struggle-nya pasti bakalan mau nggak mau sekarang itu semuanya pada pakai BIM gitu. Bukan buat keren-kerenan sebenarnya, karena BIM itu kita bisa tahu gambar kita yang sebelumnya itu seperti apa. Kita tahu class-classnya antara bidang itu kita bisa lihat di BIM. Kita bisa menganalisa class detection. Nah, di AutoCAD sendiri belum tentu belum bisa untuk menganalisa itu. Kayak kita baru kebayang ada class-nya itu pas kita udah kerjain di lapangan, pas kita masa konstruksi baru kelihatan, wah ternyata ini ada bentrokan di sini, ternyata ada ini, ada clash. Nah biaya yang seharusnya kita bisa pakai buat kita bisa menghemat biaya dengan uang yang kita gunakan untuk revisi itu, ya kita gunakan buat merevisi bangunan ya. Daripada kita merevisi bangunan di lapangan, mending kenapa kita nggak revisi bangunan itu pas kita masih perencanaan gitu. Jadi mindset itu yang mungkin harus ditanamkan bahwa nggak ada lagi soal kita modalnya kayaknya banyak nih kalau harus bikin pakai BIM kan, harus gedein komputer. Coba kalau duit itu dipakai buat kita belajar, kita kan pasti bisa menghasilkan lebih banyak project dalam satu kali waktu gitu. Jadi pertimbangannya itu efisiensi biaya, ya value engineering lah. Yes, efisiensi udah pasti. Tapi yang jelas memang sih mindset kayak gini ya sama aja sih teman-teman. Ya jangan takut ketika bicara kita berpindah. Ini bukan pindah ya, menuju era yang baru gitu kan. Baik lagi sih kan kita kayak ya tadi kan mungkin kalau tadi kan mungkin masih banyak yang bingung nih Mbak Jessica. Saya sih paling lebih gampang nih buat teman-teman nih kayak dulu pernah nggak sih kita pakai HP pakai Nokia? Pernah nggak ngalamin pakai Nokia? Nokia coba bisa SMS, sekarang kita pakai yang touchscreen Android bahkan yang sudah bisa dilipat dan sebagainya. Apakah itu susah? Awalnya mungkin susah, mungkin orang touchscreen kayak nggak enakan gini. Bahkan kita kalau pernah ngalamin BlackBerry dulu kan, BlackBerry dan sebagainya. Tapi memang dunia terus berkembang dan saya yakin efektivitas kita pakai gadget yang baru sama yang dulu lebih baik sekarang kan. Kita bisa lebih banyak, bisa WA call, bisa up dan sebagainya kan gitu. Makanya ya mau nggak mau, apakah dengan kamu cuma misalnya nih, saya pengennya cuma Nokia aja, kamu yakin pakai Nokia tuh sampai sekarang kan gitu aja kan? Maka baik lagi, kamu yakin 2 dimensi terus sampai sekarang kan? Ujungnya memang BIM adalah solusi gitu loh. Memang lihatnya teman-teman harus panjang ya, nggak bisa ngomong, waduh saya harus beli ini beli itu. Ya semua orang juga pasti beli sih, kamu juga kapan itu juga pasti akan konsumtif untuk satu hal gitu. Tapi baik lagi, ketika kamu tahu positifnya itu bisa bermanfaat buat kita semua, ya tadi kita bikin project sebulan cuma 1, bisa jadi kita sebulan bisa 3 atau 4 kan gitu kan. Yang itu yang kita harapkan kan. Memang menarik sekali sih, thank you banget nih Mbak Jessica nih. Buat teman-teman nih bener-bener mindset yang kita juga pengen kembangin ya. Jangan sampai kita cuma asik bicara biaya, budget aja gitu. Karena ya kalau bicara itu hidup terus berbudget sih, nggak mungkin tidak kan gitu. Nah, ini kalau lanjut tadi masalah yang tadi tuh masalah mindset nih. Kalau Mbak Jessica tuh kalau ngelihat BIM itu seperti apa nih? Apakah hanya sekedar model 3D saja sama sekedar take quantity untuk volume dan biaya gitu? Apalagi nih mungkin dari Mbak Jessica ada masukan lagi nggak? Pandangan Mbak Jessica tentang BIM sendiri gitu.
Jadi kalau saya sendiri memandang BIM itu adalah suatu cara kerja baru. Jadi proses di mana kita dulu mungkin kalau bekerja ya kontraktor, owner sendiri, rencana ya konsultan sendiri. Nah, dengan BIM ini itu suatu proses kolaborasi antara ketiga stakeholder itu gitu. Jadi kalau kita berkolaborasi akan banyak pertimbangan yang masuk dan pasti kita akan pengen proyek ini bisa berjalan dengan baik. Nah, karena tidak menutup kemungkinan pasti ada beberapa revisi ya, ada beberapa revisi atau perbaikan yang selama kita buat gambar. Contohnya gini, contoh simpelnya gambar shop drawing dari konsultan itu, ketika kita buat ke BIM, pasti kita baru lihat ada yang aneh-aneh gitu, ada makhluk-makhluk yang saya bilang tadi, ada pipa yang nabrak sama kolom ya, simpelnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat di dimensiin, udah rapi nih gambarnya, udah oke, langsung ke kontraktor dikerjain, pas di lapangan baru kelihatan clash-nya. Jadi kalau BIM itu memudahkan kita untuk mempunyai pemahaman yang sama, memiliki bahasa yang sama gitu. Kita juga dari model BIM sendiri itu semua orang bisa ngerti. Jadi dari anak yang barusan masuk ke proyek sama orang profesional itu bakalan satu bahasanya, ngerti, karena modelnya itu kayak apa ya, jadi BIM itu digital construction, jadi kita membangun dalam komputer gitu, dan itu bisa kita mengharfiahkan segala sesuatu menjadi lebih harfiah lah. Jadi kan yang tadinya gambar dimensi mungkin nggak semua orang mengerti kan, ketika dia 3D kan orang siapapun tahu lah, oh ini balok ya, ini melintang di sini, oh ini ada pipa turun ke sini, ya udah selesai gitu kan. Tanpa harus kita lihat dari dimensi ini gambar apa gitu. Untuk orang tertentu kayak ngerti kan, nggak semua orang ngerti kan. Gitu. Iya. Dengan BIM sendiri itu menghasilkan quantity. Nah, quantity dari konsultan dan kontraktor itu bisa juga berbeda gitu. Dan bahkan owner melihatnya, wah ini isu nih gitu. Jadi untuk menyamakan persepsi antara stakeholder ya kita harus punya satu bahasa yaitu BIM gitu. Jadi ketika mereka nggak setuju atau ketika ada yang berbincangkan, wah kenapa ini hitungannya kayak gini. Nah, kita punya dasar nih, ini kelihatan nih. Jadi dari model BIM sendiri itu kelihatan metode kalkulasi betonnya, metode kalkulasi bar bending schedule-nya itu kelihatan gitu. Jadi rumus-rumusnya pun kelihatan. Sekarang aku baru tahu bahwa Kubikos itu bisa menghasilkan sedetail sampai kelihatan rumusannya. Untuk keluar beton segini tuh baloknya rumusnya segini dan tulangannya kelihatan gitu. Jadi wah sampai segitu bisa bikin formula-formula secara custom berdasarkan basis on model gitu kan. Ya, dan kita bisa custom sendiri sesuai dengan peraturan yang kita punya di setiap negara gitu. Ini menarik nih. Aku tadi kan kamu bilang masalah konsultan kamu dapat gambar sesuatu, kamu bangun lagi build. Setuju nggak kalau konsultan juga harus nge-build menurut kamu? Iya, pasti itu harus bisa nge-BIM gitu. Iya, harusnya kan konsultan kan, jadi kontraktor tinggal bangun aja kan sebenarnya kan, tinggal kecek clash detection aja, jadi nggak harus nge-build lagi dari awal kan. Bener nggak? Jadi kalau dari sisi saya sendiri ya, kalau pengalaman saya lihat berbagai macam orang-orang bilang kalau misalkan dari konsultan ke kontraktor, konsultan harus bikin BIM gitu. Cuman yang lebih detailnya pasti yang kontraktor, karena mereka yang tahu metode di lapangannya seperti apa gitu. Dan satu lagi, kontraktor itu bisa kalau bisa sama konsultan itu bisa menghasilkan zero accident gitu dalam setiap project gitu, atau menghasilkan green building. Jadi mereka bisa berkolaborasi, bahan-bahannya itu biar nggak waste gitu. Jadi konsultan dan kontraktor ya perlu dua-duanya itu harus bisa. Kalau perlu juga owner juga harus bisa nge-BIM gitu. Cuman mungkin level detailnya itu ya balik lagi output BIM-nya itu pengennya seperti apa gitu. Gantung scope-nya. Untuk konsultan ya scope-nya kan. Scope pekerjaannya. Kalau owner kan mungkin dia hanya butuh visualisasi gitu kan. Kalau konsultan mungkin hanya butuh dapat quantity. Nah, kalau kontraktor itu bisa banyak macam-macam outputnya gitu. Jadi balik lagi. Jadi sebelum
membuat suatu perencanaan model. Kita mau bikin proyek BIM itu harus punya BEP. Yes, BEP. Nah, kita juga ada di solusi BEP nih. Kalau Mbak itu kan Mbak Jessica tahu kita ada Plannerly itu powerful juga tuh untuk bikin BEP itu cukup powerful dan memang sih baik lagi sih sebenarnya simpelnya BEP itu ya. Intinya gini teman-teman, kalau pengen tahu BEP itu sebenarnya kalian tuh mau ngapain sih di BIM? Saya bikin apa, syaratnya apa, requirement-nya apa, bla 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 bla, selesai. Jadi gitu doang sih sebenarnya. Dari situ buat sepakatan tuh dari awal sampai akhir, itulah yang kita gunakan untuk kita nge-build sebuah project BIM. Karena lagi bener kata Mbak Jessica, ketika kita sudah kolaborasi itu suka banyak tuh, waduh bagus gini nih ya, bagus gini karena udah tahu semua kan. Itu yang kadang bikin cost tambahan. Nah itu makanya yang kadang sekarang ini juga isu kan, waduh saya proyeknya kontraknya cuma segini, cuma gara-gara owner jadi excited saya harus bikin segala macam. Bikinlah BEP yang baik. Nah pakai Plannerly kalau pengen mantap itu bikin BEP-nya gitu. Karena emang ya bener kan kadang-kadang kan sudah di tengah jalan, wah saya pengen detail yang ini, padahal di kontrak gak termasuk. Itu yang kadang repot kan. Iya kadang kayaknya BIM itu juga kayak memecahkan segala sesuatu, tapi nggak juga. Makanya tergantung kita juga gitu loh. Kalau kita tahu batasan ya itulah output yang kita bisa jadikan nilai lah untuk kepada dan sebagainya. Oke, ini menarik nih. Ketika Mbak Jessica kan ngomong kan banyak software dan sebagainya gitu ya. Jadi kan tuh berarti Mbak Jessica kan berusaha untuk open mindset lah. Kalau saya tuh biasa ngomongin open BIM. Nah, tanggapan Mbak Jessica tentang open BIM itu kayak gimana sih? Sama Mbak Jessica tentang open BIM sendiri? Open BIM sendiri itu yang kalau yang saya baca di artikel itu mereka menganut bahwa setiap jadi dalam satu project itu kita kan nggak mungkin hanya pakai satu software atau satu vendor gitu. Misalkan satu project itu kita hanya pakai pakai Autodesk gitu. Autodesk ya, Revit, AutoCAD semuanya civil 3D. Nah, kalau Open BIM itu justru kebalikan dari itu. Jadi kalau yang tadi itu adalah closed BIM, Open BIM itu adalah bagaimana software dari vendor-vendor yang berbeda seperti Nemetschek, Allplan, Tekla, Revit, Bentley itu bisa berkolaborasi satu project. Jadi masing-masing software itu punya kelebihan masing-masing. Terus punya case ya, kapan kita pakai Allplan, kapan kita pakai Revit, kapan kita pakai Tekla itu ada case-nya masing-masing. Jadi agar menciptakan agar menciptakan output yang lebih baik ya, tentunya kita harus bisa berkolaborasi antara software tersebut gitu. Nah, balik lagi ke pengalaman kontraktor atau owner atau konsultan masing-masing, mereka mau gunain software itu untuk apa, outputnya, balik lagi ke situ. Jadi boleh-boleh saja kita pakai kita pakai semua produknya satu vendor gitu. Tapi ya mengingat lagi, kita ini outputnya apa gitu. Goalsnya itu apa. Ya sih, lebih ke opportunity lah. Bicara Open BIM itu kan kita bisa dapat opportunity lebih luas kan. Ya kayak ini kalau saya pernah cerita sama Mbak Jessica tuh, kayak teman-teman tahu nggak sih kalau di jalan raya, masa sih ya iya mobil tuh cuma Avanza doang gitu kan. Kan kadang-kadang kita juga pengen lihat tuh di jalan raya ada Ferrari, ada Mercy, ada BMW, ada Lamborghini. Ya gitulah, jadi walaupun kita sama-sama pengen ke mall, ya kita tinggal pilih kita mau pakai apa nih. Oh saya kayaknya untuk ke mall ini saya di proyek sekarang saya cukup pakai Avanza deh ya. Bisa pakai Avanza. Semua sama tujuannya. Cuma baik lagi kan gitu kan ada kalkulasinya tuh. Entah itu budget, entah itu waktu dan sebagainya. Kadang kita misalnya mau pergi ke tempat ini, saya pengen cepet nih. Ya lu pakai Ferrari lah gitu. Harganya ya sesuai kan Ferrari seberapa harganya kayak gitu. Jadi intinya selain tadi bicara open kolaborasi ya lebih tadi kita mungkin di Arcantis sendiri juga sama ya, kita kan juga menekankan open BIM itu sendiri. Jadi kita juga pengen teman-teman bermindset open BIM itu tadi bisa lebih luas lah opportunity-nya, karena ketika kita bicara open mindset gitu pasti kalian akan nemu suatu hal yang baru dan itu justru akan memperkaya BIM itu sendiri sih. Nah tadi kaitan dengan open BIM saya udah cerita nih sekarang tanya Mbak Jessica. Nah sekarang saya mau nanya nih, lalu tentang apa sih tentang Allplan sendiri nih, bagaimana sih kegunaannya tuh dan contoh proyek ataupun value yang didapat itu apa aja sih Mbak Jessica, bisa dikasih tahu nggak? Nah, Allplan sendiri itu
saya bukan promosi ya. Ya. Jadi Enggak kalau nih, kita perkenalan nih, kita bebas, nggak ada promosi nih Mbak, tenang aja. Jadi kalau all plan sendiri itu kan karena saya memang saya lebih spesifik ke all plan. Biasanya aku basicnya all plan gitu. Dari awal bikin taunya BIM itu dari all plan. Jadi ya udah, all plan itu terdiri dari Sorry. Tapi all plan juga nggak menutup kemungkinan kita kerjasama dengan software lain kan? Iya, betul. Ya. Bahkan sekarang all plan itu dia menganut open BIM gitu. Ya. Dalam all plan sendiri kita bisa all plan sendiri itu bisa menghasilkan SketchUp, model, bisa menghasilkan AFC dan macam-macam gitu, macam-macam. Nah, dari all plan sendiri itu ada namanya all plan engineering, all plan building, all plan arsitektur, dan all plan bridge gitu. Sama BIM Plus nih, yang tadi yang saya bilang fungsi untuk kolaborasi itu kita pakai BIM Plus biasanya. Kalau mirip-mirip sama BIM 360 gitu. Jadi kalau all plan engineering, tiap-tiap software ini tuh lisensinya beda-beda gitu, tergantung kebutuhannya kita. All plan kegunaannya sendiri tuh sama seperti software-software yang lain gitu, menghasilkan output volume, menghasilkan bar bending schedule, menghasilkan analisa untuk, kalau yang dalam bridge ya, kalau dalam bridge itu dia bisa menganalisis section-sectionnya gitu, bahkan bisa kita hitung pembebanannya gitu. Tapi untuk analisa sendiri tuh kita harus input lagi dari all plan itu, kita import ke robot bisa, ke SAP juga bisa gitu. Tapi aku belum pernah sampai ke dalam itu karena selama ini sih masih proses modeling yang aku tahu. Nah, kegunaannya yang paling banyak sih itu ke bar bending schedule-nya sih, karena dia lebih cepat merunning, mendapatkan volume beton dan juga besi itu. Dan dia itu komputer yang aku pakai ini, komputer yang aku pakai ini RAM-nya itu cuma 12. So prosesor Intel-nya itu masih yang i5, tapi bisa menghasilkan output BIM itu gitu. Jadi menurutku all plan itu ya powerful sih, nggak perlu kita gunakan yang yang tinggi banget spesifikasi komputernya gitu. Sorry, tadi bilang analisa, emang all plan belum bisa sampai analisa ya, hanya modeling aja apa gimana? Kalau analisa struktur itu kita harus pakai bantuan SCIA Engineering ya. Kalau dari Nemetschek, ya dia punya analisa struktur itu SCIA Engineering ya. Dari all plan itu hanya modeling sama yang output tadi itu. Tapi itu sih udah cukup powerful menurutku. Iya. Memang kalau ini buat teman-teman ya, kalau pengen tahu sebenarnya SCIA itu siapa, all plan siapa. Jadi kalau tahu ArchiCAD tuh satu mbah tuh, Nemetschek namanya tuh. Nemetschek itu ngeluarin software tuh ya, tadi tuh all plan, ada ArchiCAD, ada SCIA, ada kalau nggak salah Vectorworks dan sebagainya gitu. Nah itu mereka tuh punya keunggulan masing-masing gitu loh. Dan bagusnya mereka semua itu memang mindsetnya open BIM. Jadi memang kalau teman-teman yang pengen tahu open BIM lebih banyak, software open BIM tuh agak mindsetnya emang agak kesana sih memang, karena dia kalau nggak salah dari Eropa ya, memang itu dari Eropa ini. Iya, Jerman ya. Jadi sifat open BIM memang kalau teman-teman tahu juga nih, perkembangan open BIM memang lebih banyak di Eropa. Kalau di luar Eropa tuh ya tadi banyaknya closed BIM tadi, karena memang mungkin environment ya, ini lebih masalah budaya. Nah kebetulan saya sama Mbak Jessica ini kayak orang Eropa, makanya sukanya open BIM gitu kan. Jadi gitu sih. Nah ini menarik nih, kita udah denger nih jagonya all plan nih Mbak Jessica nih salah satunya kan. Nah ini kalau kayak gini Mbak Jessica, kita juga pengen tahu nih, ini buat teman-teman yang pengen kepo-kepo tentang all plan gitu, Mbak Jessica mau nanya-nanya gitu atau mau apa gitu, nah itu gimana Mbak Jessica, ada ini nggak? Silakan Mbak Jessica. Nah kebetulan aku juga bikin pelatihan privat sama kelas buat mahasiswa. Jadi kalau teman-teman yang pengen tahu tuh lebih banyak tentang all plan, atau pengen nih Kak tipsnya gimana sih biar menang BIM Week Award nih tahun ini kan. Tahun ini kan belum itu, tahun ini kan nanti pasti kita lagi nih. Itu ntar lu bicara terakhir itu. Sekarang paling ngomong tadi aja itu gimana. Jadi kalau misalkan pengen gabung, nanti bisa langsung lihat di LinkedIn aku atau di Instagramku @BIM Training Center. BIM Training Center.
Itu satu, atau langsung Mbak Jessica Suyanto tuh ada tuh di LinkedIn, gampang tuh, semua nama Jessica cuma dia doang tuh paling nomor satu tuh biasanya. Kalian circle-nya sama tuh sama circle saya pasti dia nomor satu, nama Jessica. Jessica S-nya satu ya, jangan 2, S-nya 1. Iya, Gitu. langsung nge-DM aja. Pasti aku bales satu-satu. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang Allplan, aku pasti, kalau ada waktu pasti aku jawab. Yes. Nah, ini mungkin udah hampir sejam kita ngobrol. Hampir sejam. Nih mungkin nih dari sekian obrolan ini kan udah lumayan sore juga nih Mbak Jessica. Nih istilah itu kalau kita bilang nih di Ngosbim tuh namanya pamungkas. Jadi ada nggak nih saran, wejangan buat teman-teman yang masih, ini kita ngomongin ini mungkin lebih ke acara ini, kita lebih mungkin ke anak-anak yang mahasiswa ya, apalagi di era pandemi ini kan, bagaimana sih kegampangan mereka tuh, saya harus pakai software apa, atau saya harus gimana nanti kalau next bekerja, ataukah harus ikut jalurnya kayak Mbak Jessica ini, harus ikut-ikut lomba dulu biar nanti gampang dapat kerjaannya. Oh kalau jangan ini ya teman-teman ya, kalau teman-teman tahu Mbak Jessica sekarang tuh kerja di Smart ya, Mbak Jessica ya? Iya, betul. Nah, di Smart tuh perusahaan besar loh, perusahaan besar, swasta yang lumayan besar itu, besar banget. Nah, gimana nih tips dan triksnya supaya minimal teman-teman ini bisa jadi kayak Mbak Jessica, bahkan ini di era sekarang nih kan, profesi seperti ini kan dicari ya Mbak Jessica ya, bener nggak? Dicari kan? Sangat dicari kan? Sangat dicari-cari. Karena BUMN khususnya. yes, BUMN. Kalau mindsetnya pengen jadi ASN, nah ini salah satu ini loh, salah satu shortcut yang cepat. Karena memang kalau teman-teman tahu juga bahwa peraturan pemerintah kan sudah ada PP nomor 16 nih, bahwa semua proyek pemerintah yang di atas 2000 meter persegi ke atas itu harus menggunakan konsep BIM dalam membangun ataupun memanage-nya gitu loh. Nah, ini kesempatan. Dan itu baru dikeluarkan tahun ini, saya yakin di tahun-tahun berikutnya itu akan jadi mandatory dan itu akan dibutuhkan sekali kayak Mbak Jessica lainnya lah. Jadi kalian juga kalau yang pengen jadi Mbak Jessica lainnya itu ini kesempatannya gitu. Nah, ayo monggo Mbak Jessica, apa yang bisa dikasih wejangannya buat teman-teman yang baru kuliah atau yang sudah selesai kuliah nih? Ya, jadi buat teman-teman yang barusan yang belum lulus maupun yang udah lulus, jangan berkecil hati gitu. Jadi kalian punya kesempatan, kalian bisa bersaing dengan orang-orang yang profesional yang mungkin udah berpengalaman kerja. Tapi kalau soal software komputer, saya yakin pasti teman-teman ini yang anak-anak milenial ini pasti gak asing kan sama komputer, pasti udah. Kalau bicara tentang komputer cepet belajarnya. Kita belajar gadget lebih cepat dari orang tua kita kan, betul kan? Nah jadi, BIM Engineer ini adalah satu-satu profesi yang kalian bisa manfaatin gitu. Kalian ikutlah pelatihan, banyak pelatihan yang nggak hanya ada yang gratis, ada juga yang berbayar. Gitu. Jadi kalian manfaatkan waktu secepat mungkin, ngumpulin sertifikat buat portofolio kalian yang bagus. Nah, kalian bisa ngelamar di perusahaan-perusahaan BUMN itu. Mereka terbuka gitu. Dan tesnya itu pun nggak ada yang bayar gitu. Jadi kalau kalian ikut tes, ikut aja gitu. Iseng-iseng, siapa tahu berhadiah gitu kan. Ya, jadi kalau juga Mbak direncanain, kalau iseng-iseng ntar. Iya, rencanain, maksudnya ikut pelatihan dulu, baru kalian ikut tes gitu. Yes, betul. Jadi itu saran yang cukup powerful banget ya. Jadi intinya ya tadi ya, bahwa ini peluang terbesar ke depan untuk kalian bisa scale up dengan orang-orang yang mungkin, ya mohon maaf ya, kadang ada yang berpengalaman kan gitu, wah kayaknya saya mau jadi kayak dia susah banget nih. BIM itu ada satu cara untuk kalian bisa menjadi selevel dengan mereka lebih cepat, bener nggak Mbak? Betul ya? Betul. Saya ngeliat bisa sejajar sama orang-orang yang kompeten tuh hanya karena dia menang BIMWIKA Award loh. Jadi tolong teman-teman itu tolong, maksudnya itu salah satu peluang lah menurut saya gitu kan. Zaman sekarang kan mungkin orang bisa terkenal dari YouTuber dan sebagainya kan. Ini kalau kalian pengen di dunia ini jadi BIM Engine itu salah satu solusi lah. Dan mohon maaf, benar kata Mbak Jessica bahwa belajar ini tuh kalau kalian punya passion komputer, saya yakin bisa kok. Ya benar Mbak Jessica ya. Tuh, kalian nggak perlu komputer yang canggih banget juga, kalian bisa gitu. Pelatihan pun nggak usah yang berbayar. Kalian belajar di YouTube itu jutaan video tutorial, kalian bisa akses gitu. Tinggal kalian mau atau enggak gitu. Kalian mau terbuka atau enggak untuk belajar. Karena pasti dalam kita bekerja pun kita akan belajar. Jangan berpikir, wah aku udah kuliah nih, udah selesai kuliah tinggal kerja ya dapat duit gitu. Kalian itu pasti akan harus berinovasi terus. Kalau kalian nggak berinovasi, kalian jadi orang yang tertinggal. Kalian akan tergantikan dengan orang-orang lain gitu.
Nah, supaya nggak tertinggal kan harus belajar. Terus belajar, gali, itu jadikan itu suatu kegembiraan kalian gitu. Karena bekerja itu bukan hanya bekerja untuk mencari duit gitu, tapi kalian juga harus bisa berinovasi. Passionnya dapetin passionnya ya. Ya, betul. Dan saya yakin Mbak Jessica ini pasti dia menikmati sekali. Terus terang ini yakin, bener nggak? Sepakat nggak saya Mbak Jessica? Kita nge-BIM tuh kayak main-main ya, kayak main game, bener nggak? Iya, kalau dulu sih aku main The Sims ya. Jadi kalau bikin Revit itu, oh ini kayak rumah-rumahan gitu di The Sims. Iya, bener kan? Nge-BIM tuh kayak main game kan sebenarnya kan. Kalau kita passionnya dapat itu ya. Ketika kalian dapat passion itu, saya yakin kalian nge-BIM tuh kayak bener-bener, wih kok nggak bisa ini, saya pengen gini kan gitu. Terus mencari kan, wah saya nggak bisa ini jadi pengen gini kan, kayak naik main game. Jadi levelnya naik terus pada saat di level tertentu yang itu akan dipandang orang. Dan saya yakin ya itulah, anggaplah ini sebagai game lah. Karena ini benar-benar kayak main game dan benar-benar, tapi sialnya dapat duit masalahnya. Nah itu yang sekarang sialnya. Iya, sialnya dapat duit. Sialnya kan kalau nggak dapat duit ya wajar, ini sial dapat duit loh. Makanya ayo terus terang kita butuh nih kayak basic yang lain, kita juga butuh nih yang kayak artis yang lain tuh, ayo kita kembangin mindset BIM ini buat kebanggaan bangsa kita juga sih. Karena saya juga terus terang believe bahwa di bangsa kita, bangsa yang besar, bangsa yang cukup pintar ya dalam soal hal teknis, dan saya yakin untuk bisa kita sejajar sama bangsa lain ya dengan BIM salah satu cara. Bener nggak Mbak Jessica? Jessica saya yakin sering ketemu sama orang luar negeri hanya karena skillnya ini pasti jadi setara kita kan, bener nggak? Bener kan? Iya, kita bisa bersaing dengan orang luar negeri itu dengan BIM ya, karena BIM itu kan seperti yang saya bilang tadi universal. Jadi kita ngasih model BIM ke orang luar negeri itu orang luar negeri bakalan tahu, karena mereka bukan baca gambar 2 dimensi, mereka bacanya Revit. Jadi mereka ngerti kalau mau diputar-putar itu pun mereka udah ngerti. Oh gini tuh bentuknya, modelnya tuh kayak gini gitu. Ketimbang kita kalau gambar yang konvensional ya belum tentu mereka langsung ngerti, karena bahasanya berbeda, terus tata cara bikin gambarnya juga berbeda sama standar luar negeri gitu. Jadi BIM itu salah satu kunci untuk kalian bisa memperluas jaringan kalian juga gitu. Dan jangan berkecil hati kalau kalian udah bikin nih capek-capek, wah ini kayaknya nggak menghasilkan duit nih, kalian posting aja ke media sosial kalian, perbanyak portofolio kalian biar kalian dikenal gitu. Itu salah satu tips. Tuh, salah satu tips. Jadi intinya tadi bicara bahasa bersama itu tadi kan, kita bicara orang ini kadang kan kita harus pakai bahasa Inggris. Nah kalau gambar ya bahasanya 3D tadi, ya entah AFC dan sebagainya kan. Bahkan itu tadi kadang tuh kalau kita gambar pakai manual ya, kita belum ngomong skala ya. Nah di BIM tuh kita bicara skala kan udah otomatis, measurement tinggal ganti sendiri skalanya. Jadi kita permudah sih. Dan itulah masa depan, dan kita juga pengen yang muda-muda ini juga semangat lah untuk menggali BIM lebih jauh, karena ujung-ujungnya juga kita senang juga ya Mbak Jessica ya, kalau makin banyak kita makin kaya dan makin banyak networking yang bisa kita kembangkan di dunia BIM ini. Oke. Thank you banget ya Mbak Jessica ya, udah ngobrol kita hampir 1 jam lebih nih tentang Mbak Jessica dan sebagainya nih. Tadi sudah ngomongin tips dari pengalamannya sebagainya. Oke, terakhir banget, ada lagi nggak yang mau ingin disampaikan Mbak Jessica? Kalau yang ingin disampaikan adalah jangan pernah menutup diri untuk kalian harus terus belajar gitu. Jangan sampai merasa cukup. Bukan berarti kita nggak bersyukur ya, tapi passion itu harus kalian kejar gitu. Gimana caranya kalian harus mengejar passion itu nanti, karena pekerjaan itu adalah kesenangan kalian gitu. Jadi buatlah sebuah pekerjaan itu sebagai hobi kalian gitu. Jadi kalian pun mau lembur, mau kalian berlama-lama untuk bekerja, kalian tetap enjoy karena kalian mencintai pekerjaan kalian. Kalau saya pribadi menyukai BIM itu karena saya udah pernah mengalaminya. Jadi saya ada passion di BIM itu karena saya udah tahu prosesnya dan saya tahu outputnya itu powerful, banyak gitu. Bisa bermanfaat bagi banyak orang, bisa bermanfaatkan bagi perusahaan sendiri, kita bisa mendapatkan value engineer gitu, baik efisiensi biaya, waktu gitu dapat dicapai dengan menggunakan BIM. Gitu. Sialnya dapat duit ya. Iya. Jadi ini Mbak Jessica ini kayak ini ngikutin Steve Jobs banget, stay hungry dan stay foolish. Jadi tetaplah kita rapal dan tetaplah kita merasa bodoh untuk suatu hal yang baru gitu ya. Jadi perkembangannya seperti itu.
Oke, terima kasih banyak ya Mbak Jessica ya. Kita ngobrol Ngosbim kita kali ini, mudah-mudahan apa insight-insight dari Mbak Jessica itu bisa menjadikan masukan lah buat teman-teman yang masih kuliah ataupun yang sudah lulus ataupun teman-teman kontraktor yang pengen pindah mindsetnya dari non BIM menjadi BIM ya. Jadi emang sudah saatnya lah waktunya gitu ya Mbak Jessica ya. Jadi oke, mungkin demikianlah acara Ngosbim kita kali ini. Terima kasih banyak Mbak Jessica. Jadi buat teman-teman yang pengen lihat rerunnya nanti bisa lihat di YouTube kita kali ini, dan jangan lupa like dan subscribe di YouTube kita. Mungkin juga jangan lupa nih ada Mbak Jessica ada IG-nya, apa bisa di itu bisa di follow. Nah, bisa follow IG saya di Jessica Suyanto. Ada juga di LinkedIn. Ya, Jessica Suyanto, semuanya sama tulisannya. Mbak Jessica menganut konvensional kalau soal dan S-nya cuma satu. Cuma satu ya. Cuma satu. Oke, teman-teman jangan lupa like dan subscribe, jangan lupa follow IG-nya Mbak Jessica Suyanto dan LinkedIn-nya, dan juga follow juga IG kita Aceratis. Oke, sampai ketemu lagi di Ngosbim kita yang akan datang. Dan jangan lupa tetap nge-BIM dan tetap stay healthy ya dalam masa pandemi ini, dan sampai jumpa di Ngosbim kita yang akan datang. Oke, bye-bye. Bye, sampai jumpa.